ibadah yang tanpa iman itu terasa beban. Ibadah yang tanpa iman itu terasa membosankan. Iman dan takwa itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau saya simpelkan agar mudah dipahami oleh para pemirsa, orang yang bertakwa itu pasti beriman. Tapi orang yang beriman belum tentu mencapai memiliki derajat takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah, sobat, sahabat, obrolan bermanfaat semuanya. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang tak pernah berhenti banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat jasadiah tentulah jasad ini, diri ini, tangan, mata bisa melihat, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang luar biasa, nikmat rohani yang ada dalam hati kita, nikmat iman. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga nikmat tersebut untuk menambah kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri teladan kita semuanya, manusia yang agung yang bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita semua yang selaku umatnya yang mudah-mudahan istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Baik, para sobat semuanya, seperti biasa saya Muhammad Wahidin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali dalam acara kita Podcast Obat. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita, ada Ustadz Ramdan Priyatna. Halo Ustadz, sehat? Alhamdulillah, Ustadz Wahid sehat. Alhamdulillah Ustadz sehat. Boleh Ustadz sapa-sapa dulu pemirsa semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana anitiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali dan kita sedang berada di awal bulan Ramadan 1445 Hijriah ya. Tentu kita akan sangat bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan, kegembiraan yang sifatnya didasarkan iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mangga silakan Ustaz Wahid. Bulan Ramadan Ustaz ya. Ustaz udah punya rencana ngapain bulan Ramadan? Bulan Ramadan intinya mengantarkan kita kepada derajat yang lebih mulia, yaitu takwa. Takwa, Masya Allah. Teringat Ustaz, di bulan Ramadan itu sering sekali, umumnya di tempat saya Ustaz ya, hampir selama 30 hari taraweh ya, kurang lebih 29 sampai 30 tuh, setiap imam yang naik menyampaikan khutbah itu membawa ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini juga saya ya selaku MC dalam kegiatan kali ini ingin membahas lebih jelasnya ya, walaupun ada hadis juga menjelaskan, tapi saya ingin fokus terhadap ayat tersebut. Mungkin yang pertama obrolan bahasan saya itu Ustaz di ayat tersebut, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyerunya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah ya. Ini sebetulnya hanya satu ayat
Insyaallah. Surat Al-Baqarah 183, tapi kalau pembahasannya bisa berhari-hari malah ya. Betul. Jadi kalau di bulan Ramadan itu yang sering dibahas oleh para ulama, para masyayikh, para ustadz ya, para guru ngaji, guru PAI, ya itu karena dalil pokok, dalil utama tentang saum Ramadan, kewajiban melaksanakan ibadah saum itu ya ini surat Al-Baqarah 183 gitu. Nah, pertanyaan dari Ustadz tadi tentang ya ayyuhalladzina amanu. Memang di dalam Al-Qur'an itu ada panggilan. Kalau saya bagi itu ada 3. Ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhannas, ada juga ya bani Adam. Nah, kita fokus pada 2 hal saja. Yang pertama ya ayyuhannas, wahai manusia. Ini tidak membedakan apakah dia muslim atau non muslim ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu disebut sebanyak 18 kali dengan ungkapan ya ayyuhannas. Karena ini ayat merupakan ayat Makkiyah. Artinya ayat yang turun di Mekah ketika Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah. Adapun ya ayyuhalladzina amanu itu artinya wahai atau hai orang-orang yang beriman, itu madaniyah. Artinya ayat yang diturunkan di Madinah atau ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ini, wahai orang-orang yang beriman ini disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 89 kali Ustadz, gitu ya. Perbedaannya tentu kita tahu kalau Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Terus juga yang diseru itu adalah kepada keimanan dan akidah biasanya. Tetapi kalau Madaniyah itu ayatnya panjang-panjang. Terus itu lebih kepada perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah menyeru dalam ayat ini terkait dengan saum dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ini luar biasa. Jadi ini namanya kalau ya itu harfun nida, huruf untuk memanggil. Yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman. Ada yang iman itu kan berjenjang, Ustaz. Ya, bertingkat-tingkat. Ada kalau diibaratkan sebuah bukunya, aya nu tebal nate 1000 halaman gitu. Ada yang cuman tipis 10 halaman, ada yang 500, 600 dan sebagainya. Makanya siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Walaupun jenjang keimanannya berbeda-beda. Saya kemarin itu melihat tayangannya Ustadz Adi Hidayat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu menyebut 3 orang yang beriman. 1 nidaul qorib, panggilan kepada orang yang beriman, yang imannya itu kuat, tebal, tangguh. Yang kedua yaitu nidaul mutawassit, orang yang beriman tapi tidak sehebat, tidak setangguh yang level pertama gitu. Ya pertengahan. Ada yang nidaul ba'id, an-nidaul ba'id, panggilan jauh. Ya orang yang imannya tuh tipis seperti tadi. Nah, orang-orang tadi walaupun imannya sebiji sawi gitu, sebesar biji sawi, tetap itu terpanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Gitu. Lalu sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, beliau menyampaikan idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah itu berfirman yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka far'iha sam'aka, persiapkanlah telingamu, pendengaranmu. Mengapa? Fa'innahu, karena ada di dalam hal itu khairun ya'muru bihi. Dalam ya ayyuhalladzina amanu itu setelah itu biasanya suka ada kebaikan yang Allah perintahkan kamu untuk melakukannya. Au syarrun, atau keburukan
Yang keburukan itu yanha anhu, kamu diperintahkan untuk menjauhinya. Nah, jadi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan komunikasi mesra. Jadi panggilan sayang, panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setelah itu bakal ada perintah. Penting jadi Penting perintahnya, makanya dimulai dengan panggilan kasih sayang dulu agar nanti orang yang dipanggil itu merasa senang, merasa tidak terlalu terbebani dengan kewajiban saum. Begitu Ustaz. Jadi semua saja, mau yang imannya tadi dikatakan setebal buku 500 lembar maupun setipis, tapi Allah manggil dengan mesra. Betul. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kecuali kalau orang tersebut sama sekali tidak punya iman. Misalnya mohon maaf, non muslim itu tidak akan terpanggil dengan kalimat ini. Atau KTP-nya muslim tapi tidak mau menunaikan ibadah saum. Lah, bagaimana ini? Jangan-jangan itu tidak ada keimanan di dalamnya, kan naudzubillahi min dzalik ya. Berarti tadi yang tidak melaksanakan saum walaupun Islam berarti tidak terseru tuh nggak ada iman. Aduh, ya Allah, saya berat sebetulnya menyebutkan itu ya. Mungkin belum dapat hidayah. Artinya sangat mungkin tahun ini, tahun kemarin tidak, tapi tahun ini akhirnya mau memulai melaksanakan ibadah. Karena ya yang namanya iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bisa bertambah dengan kita banyak melaksanakan ketaatan dan bisa turun seturun-turunnya drastis apabila kita melakukan kemaksiatan. Jadi Ustadz Wahid, iman itu unik ya. Karena iman, seseorang itu melakukan kebaikan, ketaatan. Tapi dengan melakukan amal soleh, ketaatan, iman kita juga ikut naik. Jadi ada hubungan antara iman dan amal soleh yang kita lakukan. Termasuk juga antara iman dengan kemaksiatan. Karena gara tidak ada iman, kosongnya iman, orang melakukan kemaksiatan. Semakin dia maksiat, imannya itu semakin melolot, bahkan sama sekali tidak ada. Saling mempengaruhi. Berarti Ustaz, kandung arti juga ini tuh booster ya. Ketika misalkan terasa imannya itu lemah atau imannya tadi setipis, tapi ketika dia melaksanakan saum di bulan Ramadan tuh booster tadi kata Allah Subhanahu wa taala memanggil. Betul. Ya, untuk meningkatkan keimanan lagi. Untuk meningkatkan keimanan Ustadz Wahid misalnya ikut pengajian, sok akan dirasakan ya, aduh apa yang disampaikan oleh sang ustadz tersebut tuh meresap, itu tidak 2 hari 3 hari iman teh tebal terus ya, kesananya kan banyak gangguan. Akhirnya tuh kadang turun lagi. Makanya kalau iman itu ingin kuat, ingin terawat, harus sering-sering ke pengajian, harus sering-sering baca Quran, harus sering-sering bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu untuk merawat keimanan. Insya Allah. Gitu. Alhamdulillah Ustaz. Jelas. Lanjut ke sambungan ayat selanjutnya Ustaz, di mana juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ini tuh kewajiban saum itu sudah Allah perintahkan kepada umat terdahulu, orang-orang sebelum kita. Nah, mungkin ada hikmah di balik sebelumnya tersebut. Betul. Sebelum ke sana Ustaz, jadi di dalam firman Allah ini surat Al-Baqarah 183 itu kewajiban saum tidak disebut dengan wujiba atau furido gitu ya. Kalau wujiba, furido kan diwajibkan. Tapi ini kutiba dari kata kataba. Kataba itu kan menulis. Ustadz mungkin pernah dengar kitab. Kitab itu kan buku ya. Jadi kataba itu artinya menulis, merangkai huruf dengan huruf. Kutiba itu fi'il madi majhul. Diwajibkan atau dicatat atau ditetapkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian semuanya menunaikan ibadah saum. Nah, kenapa menggunakan kata kutiba tidak furido? Karena Allah menginginkan memberikan kesan kepada manusia bahwa saum ini sesuatu yang tidak berat-berat amat gitu, ringan gitu, menyenangkan gitu. Walaupun sebetulnya saum itu berat. Kenapa? Ini ayat yang selanjutnya, kama kutiba ala ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan, ditetapkan, ditulis pada orang-orang sebelum kamu. Ini tuh merupakan tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Karena Ustadz, kalau perintah saum, perintah sholat atau perintah zakat kan tidak
disebutkan begini oleh Allah tuh, yuk laksanakan sholat, karena zaman dulu juga orang-orang menunaikan ibadah sholat. Zakat tidak begitu, khusus untuk saum itu oleh Allah diingatkan manusia yang zaman sekarang itu, yang membaca Al-Quran itu, bahwa kewajiban saum itu pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kenapa? Karena pada dasarnya menahan makan, minum, dan jima dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu pekerjaan yang sangat sulit, pekerjaan yang sangat berat. Berat sekali. Bahkan bangsa Arab itu termasuk yang jarang menunaikan ibadah saum. Itu berdasarkan yang saya baca Syekh Thariq As-Suwaidan dalam kitabnya Asrarus Syam. Jarang menunaikan ibadah saum. Walaupun memang dikenal ya saum di zaman dulu juga, di zaman bangsa Arab, tapi termasuk pekerjaan menunaikan ibadah saum itu pekerjaan yang berat. Apalagi di Arab Saudi kan kondisinya panas. Makanya Ramadan itu dari kata ar-romdu, yaitu cahaya matahari yang sangat panas sekali. Makanya ar-romdu. Lalu Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan atau mengaitkan antara ar-romdu dengan yarmadud dunub bil a'malis sholihat. Kenapa Ramadan diambil dari kata ar-romdu? Karena yarmadud dunub, membakar dosa-dosa kita itu bil a'malis sholihat, dengan amal-amal yang soleh gitu. Kembali ke tadi ya Ustaz. Jadi misalnya Ustadz Wahid itu sholat ya, berapa lama sih sholat? 5 menit, 10 menit. Kalau paling lama mungkin 1 jam. Pernah nggak sholat 1 jam? Belum. Nah, itu kan hanya 60 menit ya, 1 jam anggap saja. Tapi kalau ibadah saum itu menahan makan, minum, jima dari terbit fajar sampai terbenam matahari, panjang gitu. Kalau di Indonesia itu 13 jam setengah. Kalau di negara yang lain, misalnya di Inggris itu sampai 16 jam loh. Bahkan di Swedia itu bisa sampai 18 jam sampai 20 jam. Karek ge makan, 4 jam selanjutnya harus sahur lagi gitu. Nah, itu kan berat. Nah, makanya Allah mengingatkan, dah bukan kamu hungkul atuh menunaikan ibadah saum teh. Orang-orang zaman dulu juga menunaikan ibadah saum sama. Nah, itu tuh tasliyah tuh hiburan. Nah, maka kata Syekh Thariq As-Suwaidan dalam kitab yang tadi saya sebutkan Asrarus Syam, ada buku terjemahannya yaitu Tadabur Puasa ya. Itu bagus sekali. Ada 3 manfaat Allah menyebutkan dengan telah diwajibkan kepada orang-orang zaman dulu. Apa? Yang pertama, membuktikan bahwa saum itu terpuji. Bukan hanya dilaksanakan oleh orang zaman sekarang, zaman dulu juga. Jadi itu tuh merupakan saum yang sifatnya turun-temurun dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Terpuji. Yang keduanya, bikin ringan. Maksudnya bikin ringan apa? Misalnya Ustadz Wahid. Ustadz Wahid itu dikasih jajan oleh orang tua dulu waktu SD gitu ya. Orang cuman 1.000, padahal kebutuhan tuh misalnya 2.000. Tapi ternyata yang diberi 1.000 itu bukan hanya Pak Wahid. Diberitahu oleh guru-guru tuh, nih si A, Pak Ahmad, ini si Anu, itu 1.000. Bahkan ada yang cuma 500. Pak Wahid juga terhibur, ringan. Geningan lain orang hongku neripu teh gitu ya. Gitu. Nah, itu jadi membuat orang yang melaksanakan ibadah saum di zaman ini merasa ringan, walaupun sebetulnya melahan makan dan minum itu karena itu adalah kebutuhan dasar manusia, itu berat, tapi menjadi terasa ringan. Apalagi nanti kalau ada iman. Gitu ya. Dan yang terakhir, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kama kutiba alal ladzina min qablikum? Karena yang pertama itu tadi saya sebutkan bahwa itu menjadi pujian. Dan yang kedua adalah bikin ringan. Yang ketiga itu kata Syekh Thariq As-Suwaidan, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum karena memang dengan disebutkan itu maka orang-orang Islam itu dia akan semakin punya tekad bulat untuk melaksanakan saum bahkan lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Gitu ya.
termotivasi nih. Oh, Ya. orang lain zaman dulu itu melakukan, berarti saya juga harus punya tekad yang tinggi. Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Ya. Nah, itu 3 manfaat Allah menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Makanya kita orang Islam, orang Muslim, orang beriman, yuk kita melaksanakan ibadah saum. Sebetulnya jangankan pakai iman, pakai tekad saja itu sudah bisa. Kita tuh melaksanakan ibadah saum. So, anak kecil Ya. usia 7 tahun, 8 tahun, imannya seperti apa? Dah mau tuh iman Tegas. anak kecil 8 tahun udah kayak siapa gitu, syekh siapa, enggak. Tapi kok bisa ada yang kuat ya? Iya, betul. Tapi hari sholat mah tara sih benar artinya, sholat tara tapi saum gitu. Dan Saum kalau menahan. kita minta, udah buka bisi kumaha, nggak mau. Iya. Ya, kenapa? Karena dia punya tekad kuat. Aya preman, tato di mana-mana, aya tulisan di dia tato. Badannya besar, tapi tidak punya tekad kuat. Ini jangan berbicara dulu masalah iman. Ngerti kuat tuh. Jam 8 teh langsung mikir, mie rebus gitu ya. Kayak gitu ya. Nah gitu. Tapi kan kita tuh tujuan melaksanakan ibadah saum itu bukan hanya sekedar ya menahan makan, minum dan jima. Tapi ada tujuan yang utama yaitu takwa. Untuk mencapai takwa mah tidak cukup hanya menahan makan, minum dan jima saja gitu. Iya. Gitu Ustaz. Siap, Ustaz. Dan menarik langsung di ujung ayat tersebut, di ayat 183 tersebut Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Sedangkan di awal itu Allah juga menyebutkan seruan yang tadi. Allah panggil dengan mesra, dengan lembut orang-orang yang beriman. Allah suruh untuk perintahkan untuk saum. Dan kemudian nanti mendapatkan gelar takwa. Betul. Nah, jadi ada bedanya antara iman dan takwa. Itu mungkin bisa menjelaskan kenapa orang beriman kenapa harus takwa juga. Iya betul. Secara logika ya, Iya. berarti iman dan takwa itu berbeda. Kenapa? Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah saum agar kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Kan secara sederhana berarti kan beriman dan takwa itu 2 hal yang berbeda. Kalau sama kan nggak usah disebut begitu, gitu ya. Itu secara logika sederhana saja. Dan memang iman dan takwa itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau saya simpelkan agar mudah dipahami oleh para pemirsa, orang yang bertakwa itu pasti beriman. Tapi orang yang beriman belum tentu mencapai memiliki derajat takwa. Nah, iman itu berjenjang, dan jenjang yang paling tinggi itu adalah takwa atau al-mutakun, orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman, imannya seuprit gitu ya. Orang yang beriman, imannya sudah lumayan banyak, disuruh oleh Allah itu untuk melaksanakan ibadah saum sebagai wasilah, sebagai tangga untuk menuju predikat takwa. Predikat takwa itu predikat paling istimewa, paling tinggi di dalam Islam. Begitu. Nah makanya kata saya juga Ustadz, kalau untuk menjadi orang yang bertakwa mah nggak cukup menahan makan, minum, jima, tapi harus ada yang lain. Menahan dari pandangan-pandangan yang buruk, menahan mulut kita dari omongan-omongan yang tidak baik dan sebagainya. Ya, itu makanya Imam Al-Ghazali itu mengkategorisasi saum manusia itu umat Islam ke dalam 3 kategori kan. Ada saum al-awwam atau saum am, yaitu saumnya orang kebanyakan, nahan makan, minum, jima. Beres maghrib langsung segala didahar gitu ya. Tapi ininya matanya dibiarkan jelalatan. Udah cenah memang lalaki mah mata keranjang lah. Kalau perempuan mata duitan. Pak Wahid setuju nggak dengan omongan itu? Pertanyaan sulit untuk dijawab. Iya. Nah itu, ini kembali ke tadi ya. Yang keduanya ada saum al-khusus, ya saum khusus. Nah ini orang yang sudah soleh, udah bagus gitu ya, keimanannya mantap. Jadi tidak hanya menahan makan, minum, jima, dia juga menahan pandangan, dia menahan kemaluan, dia menahan bibirnya untuk ngomong, menggibah, mengumpat, menyakiti hati orang lain gitu.
Nah itu saumul khusus gitu ya. Nah yang ketiganya saum khususil khusus. Nah saum khususil khusus itu apa? Itu tingkatannya lebih tinggi daripada yang kedua. Selain dia nahan pandangan, nahan kemaluan, nahan pikiran, nahan perkataan dari yang jorok-jorok dan kasar-kasar, dia bahkan banyak ketakutan bahwa amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menganggap sesuatu yang mubah, dia anggap ini teh bawa membikin saya batal nih dari saum. Bisa begitu. Saking hati-hatinya. Saking hati-hatinya. Jadi levelnya tuh wah luar biasa. Aduh, kita namanya berat untuk mencapai level yang ketiga ya. Saum khawasil khawas. Tapi mungkin jangan sampai yang terendah itu yang hanya sekedar menahan makan dan minum. Ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh dengan seseorang yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Malam yada qaulazur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulazur, omongan-omongan jorok, omongan-omongan kasar, ghibah dan sebagainya, wal amala bihi, dan amal-amal atau tindakan-tindakan jorok, tindakan-tindakan tidak terpuji, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarbahu. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya, nggak dapat pahala gitu. Ya jangan sampai, ya mungkin minimal kita tuh harus yang kedua saumil khawas atau saum khusus ya, yang seperti itu. Menarik nih Ustaz, tentang 3 poin tadi. Kita berbicara langsung ke lapangan, ke fakta ya. Menurut Ustaz jadi mah ngobrol aja. Dari pandangan Ustaz, sudahkah gitu orang-orang saat ini saum itu mendapatkan yang tadi gelar ketakwaan atau sudah pantaskan disebut alakum tatakun? Mungkin Ustaz dapat pandangannya. Iya kan, kalau yang namanya takwa juga ada indikatornya Ustaz. Yang pertama, orang yang bertakwa itu indikator yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al khaufu anil jalil, takut oleh Allah. Jadi dimanapun dia berada, kemanapun ia pergi, takut oleh Allah. Nah, ada enggak, banyak enggak orang yang seperti itu sekarang? Kalau ada, nggak akan ada terjadi korupsi, gitu kan? Karena takut oleh Allah. Anak laki-laki yang dewasa ya berduaan dengan perempuan. Nah sekarang kan faktanya kayak begitu. Banyak orang yang nggak takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya teringat orang yang takut oleh Allah tuh zaman Abdullah bin Umar. Ketika itu Abdullah bin Umar itu menguji keimanan seseorang, ketakwaan seseorang. Padahal dia sebetulnya seorang budak, seorang penggembala kambing. Gitunya lamun bahasa urangna. Cing lah meuli hiji eta domba gitu, kambing. Enggak, ini bukan milik saya. Ini milik majikan saya. Nah, atuh pira hiji, kan ini yang namanya kambing tuh ratusan. Saya ngambil satu, kurang dibayar. Da moal naon mah apaleun. Betul. Kalau majikan saya nggak akan tahu. Tapi Robnya, Tuhannya majikan saya pasti tahu. Wow gitu. Dia sampai si pengembala itu fakoma, dia berdiri, farofa ayadahu ilas sama, melihat ke langit, aina Allah, mau dikemanakan Allah, tuh gitu. Ari ayeuna lu naudzubillahi min dzalik, ya korupsi itu merajalela. Bukan korupsi saya ya, itu mah di pejabat. Kalau di kita mah kadang-kadang kejahatan dan sebagainya. Yang kedua itu al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu indikatornya beramal itu sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, banyak sekali umat Islam yang tidak mengindahkan itu. Nu penting cek urang mah alus, nu penting cek urang mah rame. Padahal itu tidak sesuai dengan contoh Nabi. Yang ketiganya al-qanaatu bil qalil. Qanaah itu dengan yang sedikit tuh. Kalau dia diberikan nikmat, baik sedikit maupun banyak, itu dia bersyukur. Diberikan oleh Allah itu seadanya, kita qanaah, merasa cukup. Dan merasa cukup itu bikin hati kita tuh tenang dan lapang, paling kaya. Pak Wahid, itu pendapatannya contohnya ya 1 bulan itu cuman 1 juta.
dicukup-cukup bersyukur itu Pak Wahid tenang. Tapi saya 1 bulan contohnya 20 juta, tapi pengen nggak 20 juta, pengen 30 juta, pengen 1 miliar, ya nggak akan tenang hati kita gitu. Nggak merasa cukup. Tidak akan merasa cukup. Nah, yang terakhir adalah al-istidadu liyaumi rohil. Kita tuh harus selalu berbekal, bersiap untuk perjalanan setelah kematian kita. Nah, dengan datang ke masjid, berjamaah. Kalau laki-laki kan begitu harusnya. Kebayang Pak, lamun orang-orang bertakwa seusai menunaikan ibadah saum, kira-kira sholat subuhnya bakal banyak nggak? Banyak. Di masjid penuh, bahkan musola atau masjid-masjid kecil itu nggak akan bisa menampung. Kalau ketakwaan itu sudah diraih oleh umumnya umat Islam di Indonesia, banyak atau udah lebih dari 100 juta umat Islam di Indonesia kan jumlah penduduk Indonesia tuh 270 jutaan. Ambil misalnya tuhnya 50% terus langkung di 100 juta. Nah, artinya begitu, insya Allah tidak akan terjadi tawuran Ustaz. Kalau orang sudah bertakwa namanya, malah ada orang lain yang membutuhkan kan, oleh kita tuh diberi, dibantu dan sebagainya. Di postingan-postingan nggak akan yang mengandung unsur-unsur porno, termasuk juga netizen nggak akan pernah mencela head speed gitu ya. Itu yang sampai menyakiti orang-orang yang bikin konten padahal bagus kontennya, tapi justru kalaka diserang. Nggak akan menurut saya. Kalau orang makanya mohon maaf sekali, ini merenungan ya bagi kita semuanya agak berat, sulit kita mendapati umat Islam di Indonesia yang penuh dengan ketakwaan ya termasuk saya sendiri, keluarga saya sendiri itu perlu merenung bahwa hari melaksanakan ibadah saumnya berkali-kali, berpuluh-puluh kali, tapi belum ada efek, belum berdampak menjadi seorang mutakin gitu. Makanya kalau pas lagi males gitu ya mau ke masjid, kan saya teh pengen jadi orang yang bertakwa, akhirnya tuh tunu oge, males oge ke masjid ya. Nah, itu maksakeun. Nah, itu insya Allah kita akan dapat pahala maksakeun ya. Tapi bagusnya mah bukan maksakeun Pak Wahid, tapi dengan kumandang azan itu kita tuh saya pengen segera berkomunikasi dengan Allah, saya pengen segera berduaan dengan Allah, kan itu menikmati. Cuman kalau kita lagi nggak menikmati, lagi malas, lagi itu haroream karena kecapean ya, itu tuh kita tetap maksakeun dan dapat pahala maksakeunana gitu. Ya, jadi bukan berarti saya eureung salatna itu keur haroream. Bisa nggak orang yang takwa tapi sekali-kali malas? Bisa. Karena kan kemalasan itu bisa jadi karena tiadanya iman, ada kemalasan itu karena fisik yang kecapean. Pak Wahid badminton terus futsal dan sebagainya, pulang ke rumah capek leles, ngong rada gogoleran. Pas gitu ngong adan, haroream dek di rumah gitu nya. Nah, itu mungkin sekali-kali begitu, itu faktor fisik atau mungkin karena kecapean bekerja. Tapi kalau keseringan begitu Pak Wahid itu berarti sebetulnya masalahnya bukan di fisik, tapi di iman yang bermasalah begitu. Berarti bisa disebutkan juga Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu pendidikan untuk meraih gelar ketakwaan. Dan dapat dilihat tuh ketika udah beres Ramadan ya. Betul. Nah, saat menarik nih. Pendidikan di bulan Ramadan mencari gelar takwa nih. Nah, udah dapat nih gelar takwa. Apakah tahun depan nggak perlu lagi nyari takwa? Waduh, ini pertanyaan luar biasa. Ya kan saya udah nih takwa karena sudah melaksanakan Ramadan. Kan berarti tujuan saya sudah tercapai gitu ya. Nah, berarti nggak usah lagi saum nanti di tahun kedepannya. Nah, Pak Wahid ini mah mudah ya, maksud saya agar para pemirsa juga mudah memahaminya. Ustadz Wahid pengen punya badan sesispek Ronaldo gitu ya. Wah, ideal gitu. Berarti Pak Wahid itu harus pola makan dijaga, terus juga olahraga, enggak setelah makan tidur gitu ya, bisi buncit kayaknya. Ternyata setelah Pak Wahid melakukan pola makan yang bagus dan gaya hidup yang bagus, pola hidup dan pola makan yang bagus, tercapailah keinginan Pak Wahid itu, punya badan yang ideal lah gitunya. Wah, berotot, pokoknya enak lah, enggak enak dipandang mata, good looking. Nah,
Beres kan tujuan pawahid itu? Tercapai. Apakah pawahid berarti sudah kesana nama udah makan tidur, makan segala enak-enakan dan tidak mau lagi olahraga? Atau justru pawahid itu harus merawat? Ya. Kan harus dirawat. Betul. Karena kalau tidak dirawat berarti hilang tuh kesispekan dan keidealan tubuh pawahid teh. Dan saya juga tahu Ronaldo sampai sekarang dia tuh menjaga kebugaran. Nah ini juga sama Ustadz Wahid. Ustadz Wahid itu udah jadi orang yang beriman, bertakwa gitu ya para pemirsa. Nah itu bukan berarti gugur melaksanakan ibadah saum, kan harus dirawat ketakwaan itu. Caranya apa? Dengan menjalankan ibadah. Salah satu ibadah yang ada di dalam Islam itu bahkan masuk ke dalam rukun Islam adalah saum. Kalau kita tidak mau menunaikan ibadah saum, bahkan mengatakan tidak wajib, dan saya mau udah mutakin, yang itu udah kafir, bahaya gitu ya. Jadi untuk orang yang beriman belum mencapai takwa, berarti tujuannya belum tercapai terus gitu ya. Bagi yang sudah bertakwa, untuk merawat ketakwaan itu terus laksanakan syariat Islam, sholat, zakat, diantaranya adalah ibadah saum dan haji gitu. Merawat ketakwaan saja, jadi bukan semena-mena kita hanya menggapai tujuan mendapatkan gelar takwa ya, tapi kita juga harus bisa merawat takwa tersebut. Berarti apalagi tadi bisa disebutkan puncak tertinggi itu takwa, bertakwa, betul. Keuntungan jika kita menjadi hamba yang bertakwa banyak sekali, Ustaz. Ustaz Wahid ingin dicintai oleh Allah nggak? Ingin, Ustaz. Sangat ingin ya. Dicintai oleh istri kan pengen ya. Dicintai oleh orang tua pengen, dicintai oleh atasan pengen. Ini dicintai oleh Allah yang menciptakan istri kita, yang menciptakan guru kita, yang menciptakan atasan kita. Dan orang yang bertakwa itu akan dicintai oleh Allah. Surat At-Taubah ayat keempat. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kalem atau hirup, ya. Kebahagiaan apalagi loh yang membuat kita tuh sangat bahagia kecuali dicintai oleh Allah. Dicintai guru aja kita tuh udah sangat gembira gitu, apalagi ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Wahid pengen nggak dijadikan oleh Allah tuh semulia-mulianya makhluk? Ingin, Ustaz. Iya, itu surat Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling akrom, yang paling mulia itu bukan orang yang cakep, yang ganteng, yang kaya, tapi atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Makanya Ustaz, kita tuh jangan merasa malu bertemu bersampingan, berdiri atau duduk dengan orang yang gara-gara dia tuh kaya gitu. Kurang teh asa merasa nanti rendah, minder, nggak boleh itu. Kata Imam Al-Ghazali, salah satu adab etika orang yang fakir, yang miskin itu, dia tidak pernah malu, rendah diri, minder gara-gara dia tuh duduk dengan orang yang kaya. Tapi kita tuh kalaupun mau minder itu karena di depan kita tuh ada orang-orang yang bertakwa gitu. Kalau kita minder karena kekayaan, kayak lamun orang benghar, kayaknya bakal sombong, Pak. Betul nggak? Betul. Nah, biasanya orang yang minder gara-gara masalah materi, lalu materinya itu tercapai, itu dia jadi orang sombong. Bisa begitu ceritanya. Masya Allah. Menarik juga Ustaz nih. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu orang yang bertakwa kepada Allah. Paling bertakwa. Berarti udah derajat tinggi saja. Derajat tinggi. Nah, pertanyaan lagi Ustaz nih. Apakah orang yang bertakwa itu tidak akan terjerumus ke dalam dosa lagi? Nah, itu satu hal yang lain. Jadi orang yang bertakwa tuh manusia atau bukan? Manusia. Nah, sepanjang dia itu manusia, ya pernah tuh terjerumus ke dalam kemaksiatan atau kesalahan mah, namanya juga manusia. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Kulubni Adama khotoun. Setiap anak keturunan Adam itu khoto, punya salah. Bahkan ada yang menjelaskan kasirul khoto, loba salah nanti. Tapi apa? Wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang punya salah itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini di luar petir ya Ustaz ya? Geluduk. Masya Allah. Ya. Nah gitu Ustaz. Jadi kalau sepanjang anak Adam mau dia itu orang soleh, orang takwa, kiai haji dan sebagainya, kan dia anak keturunan Adam. Nah, Ustadz Wahid nanti kaji ya surat Ali Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah ya ila magfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga. Arduhas samawat wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh Allah itu untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Saya lewat ya, itu ada dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 134-nya kan. Ya. Nah, 135-nya ada wa idza fa'alu fahisatan. Tuh, apabila mereka itu melakukan fahisah itu perbuatan dosa. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan dia itu mendolimi, menganiaya diri sendirinya, maka dia itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa bukan berarti tidak sekali-kali tergelincir kepada dosa. Tapi ketika dia tergelincir kepada dosa, langsung beristighfar kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, dan dia beristighfar, minta ampun agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa menutupi, bisa menghapus, bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, tapi geningannya orang yang takwa tuh tergelincir pada dosa. Ngapoe berbuat dosa, yang enggak juga. Orang yang bertakwa itu kalau berbuat dosa, satu, perbuatan dosanya enggak yang besar. Orang yang bertakwa membunuh biar aku. Tapi kalau tergelincir dosa kecil sangat mungkin. Yang kedua, tidak disengaja. Bahkan tidak terasa ada apa sugante dosa gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah melakukan yang terbaik. Nah, parahnya orang-orang yang tidak bertakwa karena dosa resep tapi tara istighfar ke Allah. Karena dosa ngalakukeun tongoy dan tidak merasa salah. Nah, itu kan yang banyak terjadi di sebagian kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Menarik sangat, Ustaz. Benar tadi kata Ustaz dikatakan di awal tuh satu ayat yang luas sangat sekali penjelasannya. Ini namanya tadabur, Ustaz. Tadabur. Jadi tadabur Quran surat Al-Baqarah 183. Beda dengan tafsir. Kalau tafsir itu harus oleh seorang mufassir ahlinya ya, menjelaskan ayat ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadabur itu kita menggali hikmah, menggali manfaat di dalamnya sehingga kita ketika menjalani kehidupan tuh lebih hati-hati, lebih memperhatikan ini tuh diridhoi oleh Allah atau tidak. Nah, ini sekarang tuh lagi digandrungi banyak orang ya, tadabur surat tadabur surat Al-Kahfi, tadabur surat Yusuf, termasuk juga kita pada kesempatan hari ini tadabur Al-Qur'an tentang ayat saum, yaitu surat Al-Baqarah 183 insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mungkin saat ini bab terakhir berhubung juga sekarang kita Google dulu kan. Iya. Tujuan saum itu agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan mungkin tadi juga Ustaz menyebutkan kita melihat langsung di lapangan masih banyak terjadinya kejahatan, korupsi. Kan berarti tidak berhasil saumnya. Mungkin ada tips dari Ustaz agar kita berhasil dalam meraih gelar takwa di bulan Ramadan kali ini apalagi. Betul. Ya, bukan hal yang mudah ya. Kita mencapai derajat tertinggi dari iman yang disebut dengan takwa. Jadi saya ingin mengingatkan juga perbedaan antara iman dan takwa itu. Yang lainnya. Jadi kalau iman dan takwa itu bersatu dalam satu ayat, misalnya Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan jika seandainya penduduk satu negeri itu amanu, beriman dan bertakwa gitu. Nah, iman dan takwa di sini kan disatukan nih. Nah, iman di sini itu adalah amalul qulub, amal hati.
iman. Adapun takwa itu adalah amalul jawari, amal perbuatan. Nah, amal kulub itu, amal hati yang namanya iman itu harus diwujudkan dalam amal perbuatan. Jantan lamun tauhid itu sudah beriman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu praktekkan. Dengan apa? Oh, ternyata Allah tuh nyuruh kita ibadah. Oh, Rasul tuh nyuruh kita melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, saum dan sebagainya. Praktekkan. Nah, itu tuh berarti takwa. Nah, kalau disatukan dalam satu ayat. Tapi kalau dipisah, maka bisa jadi di dalam iman itu ada takwa, di dalam takwa itu ada iman. Nah, gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan Ustadz Wahid tadi, bagaimana tipsnya agar kita itu bisa menikmati hidangan Ramadan tidak terasa sebagai beban. Da eta tuh. Kalau merasa sebagai beban, menjaga budak. Anak memang mau saum ya, tapi jam 2 siang tuh udah menilila teuing. Itu sabar halil-halil untuk sampai Idul Fitri teh, lebaran teh. Aduh, kenapa? Karena mohon maaf, anak ada fitrah imannya, tapi kan belum fasenya untuk seperti orang dewasa kan gitu. Akhirnya ibadah yang tanpa iman itu terasa beban. Ibadah yang tanpa iman itu terasa membosankan. Utsman bin Affan, mau kabayang Ustaz, dia sampai menghatamkan bacaan Al-Quran dalam 1 rakaat. 1 rakaat. Kenapa? Karena Utsman bin Affan dia punya prinsip, idza tahurat qulubukum, apabila hati manusia itu bersih, masabitum min kalami rabbikum, dia tidak akan pernah kenyang dari membaca kalam Allah. Nah, Utsman bin Affan tuh punya itu, punya iman, punya kebersihan dan kejernihan hati, sehingga menikmati. Orang karek ge sababaraha ayat asa geus lila gitu nya. Tunduh. Tapi ketika main HP asalna tunduh jadi cenghar ya. Nah, jadi mungkin lebih simpelnya melaksanakan ibadah itu harus dengan kesadaran. Sadar orang teh butuh. Jadikanlah ibadah sebagai kebutuhanmu, jadikanlah kebutuhanmu sebagai ibadahmu. Maksudnya tuh ibadah sebagai kebutuhanmu, kita sholat, zakat, saum itu tuh bukan karena semata-mata perintah dari Allah, tapi orang teh butuh dengan itu teh. Bikin kita hati tenang, akan dapat surga dan sebagainya. Jadikanlah kebutuhan sebagai ibadahmu. Kebutuhan orang teh naon? Makan, minum, tidur, istirahat dan sebagainya ya. Itu tuh jadikan ibadah. Bingkai jadi ibadah, ulah makan teh makan, abdi mah ieu mah moal ibadah pokoknya hayang dahar, enggak bisa begitu, lebar gitunya. Karena kalau ibadah saja itu kan cuman sholat, zakat, saum, ibadah haji kan cuman gitu. Justru di hal-hal yang lain tadi, muamalah kita dengan istri, dengan anak, pekerjaan dan sebagainya, jadikan itu kebutuhan kan, itu jadikan ibadah. Bahkan healing atau refreshing, jadikan ibadah. Jadikan ibadahmu sebagai hiburan, jadikan hiburanmu sebagai ibadah. Maksudnya itu apa? Rasul itu ketika dia pengen berhibur, beliau sampaikan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, kum arihna bis salat, wahai Bilal, ayo kumandangkan adzan. Setelah itu ku sampaikan qomat, baca qomat, lalu hiburlah saya, rehatkanlah diri saya ini dengan sholat. Tuh Nabi Muhammad menjadikan sholat itu sebagai hiburan, sebagai rehat, istirahatnya hati. Ari urang mah sholatnya sebagai beban. Kenapa? Karena bukan kesadaran. Kesadaran berasal dari mana? Dari iman. Tapi urang teh mau ujug-ujug jelegur dina urang teh aya iman moal. Iman itu berasal dari informasi-informasi yang didapat oleh kita. Makanya Pak Wahid dan saya akan semakin tambah iman apabila pikiran-pikiran kita dan hati kita itu diberi informasi yang memadai. Caranya bagaimana? Kan kita tuh punya Allah, harus kenal tuh sama Allah, ma'rifatullah, wanoh sareng Allah bahasa Sundana. Kumaha wanoh sareng Allah tuh ya kita pelajari. Ya, ma'rifatullah itu ma'rifatur Rasul, ma'rifatuddin. Mengenal Allah melalui apa? Ada ayat-ayat Qur'aniyah, baca Qur'an. Lihat, bukan hanya dibaca saja tapi dipelajari. Oh iya itu maksudnya apa dan sebagainya. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah.
Jadi kalau Pak Wahid itu ke gunung, kan Pak Wahid marsep ke gunungnya, itu tuh bukan hanya sekedar wah bagus, wah indah, urang kontenkeun, bukan hanya sekedar itu ya, tapi tafakur alam, makin dekat dengan alam itu makin dekat dengan Allah, seharusnya begitu. Yang selanjutnya kalau kita itu ingin ibadah kita itu punya energi, itu kita tahu fadilahnya apa, keutamaan dari ibadah tersebut apa. Pak Wahid nggak mau merokok karena tidak ada keutamaannya ngerokok teh, bahkan justru nggak merokok bisa, atau Pak Wahid minum air putih, kan tahu ya kepentingannya apa, air putih yang menyehatkan kan gitu ya. Nah Pak Wahid makin semangat untuk minum air putih karena tahu keutamaannya. Sama dengan saum juga begitu. Keutamaan saum itu kita akan dikasih babu royan, pintu royan, dosa-dosa akan diampuni, kan begitu. Dan banyak hal lagi. Yang selanjutnya hikmah. Kalau keutamaan mungkin harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ya. Kalau hikmah mah hasil renungan kita apa? Misalnya saum itu bikin kita jadi disiplin. Kan sahur harus sebelum adzan subuh. Makan itu harus ngong adan heula ya gitu, pokoknya harus surup panon poe. Lamun cek urang teh ada ya tinggal 2 menit deui bae we gitunya. Da ku aloge paling dikurangan nilainya hungkul moal ai batam kan teh gitunya. Teh itu nyuruh disiplin. Iya. Pak Wahid ya Pak Wahid wae kan dicontohkeun tanya. Pak Wahid itu ke dapur, enggak ada istri lagi tidur, enggak ada siapa-siapa. Aduh, pengen minum. Aya tadi di teh cai. Berani enggak? Enggak berani. Itu tuh kan mengajarkan kejujuran. Tidak ada siapapun, saya harus jujur. Nah itu mah hikmah. Tidak harus mencari mana ayatnya, mana dari hadisnya. Enggak, itu mah hikmah bisa digali oleh kita dengan hasil renungan itu. Dan yang utama juga ya, doa, sering doa kepada Allah, minta dinikmatkan kita tuh ibadah. Makanya Rasul itu tidak pernah meninggalkan fi kulli duburi shalah, itu setiap akhir salat itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu dan untuk selalu bersyukur kepadamu dan untuk memperbagus amal-amal ibadahku untukmu. Begitu. Rasul saja selalu minta kepada Allah untuk diingatkan selalu ya, untuk bersyukur, terus juga untuk ibadah yang baik, apalagi kita ya. Apalagi kita. Dan memang Pak Wahid semakin tambah iman, akan semakin tambah zikir, semakin banyak doa loh. Termasuk coba Pak Wahid, akhirnya Rasulullah lamun istighfar jeung taubat dalam satu hari berapa kali? Dalam satu hadis 70 kali, dalam satu hari, dalam satu hadis 100 kali kan? Coba orang yang suka berbuat dosa, sok istighfar jeung taubat tah. Dina istighfar lagi paling sekali 2 kali. Nah, jadi setiap makin tambah iman, maka itu akan tambah semangat kita untuk bertaubat kepada Allah, termasuk berdoa juga. Iman itu berarti harus kita sadari Betul. Dan kita nikmati tadi dikatakan. Harus dinikmati. Dan kalau kita sudah punya iman, nah beban itu jadi sebuah kenikmatan. Beban mah tetap beban. Asli nama kan gitu. Model Pak Wahid ngangkat besi, angkat besi itu beban, tapi karena Pak Wahid punya kekuatan yang luar biasa, itu keangkat, jeung nikmat we gitu genah. Bangga malah ya. Itu juga sama. Salat itu beban. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Saum itu tidak diwajibkan oleh Allah ya ketika Nabi Muhammad di Mekah loh. Tapi di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Jadi selama Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah dan 1 tahun di Madinah, itu 14 tahun itu belum ada syariat saum. Kenapa? Dah berat atuh saum teh. Karena orang-orang Arab itu sebagiannya itu tidak terbiasa saum. Nah, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala itu mulai diwajibkan dengan saum 3 hari selama di tengah bulan Hijriah. Nah, lalu setelah itu diwajibkan saum Ramadan. Gitu. Yang tadi 3 hari di pertengahan bulan Hijriah menjadi sunnah gitu. Itu karena beratnya asalnya itu, tapi dengan iman itu jadi enak, nikmat. Nah, ini mungkin terakhir ya saya menyampaikan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat dan yang menjadi makmumnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu lama.
lama banget gitu, sampai kata Abdullah bin Mas'ud, hamam tuh bi amri su'in, sampai aku ini punya niat yang buruk gitu. Kata sahabat yang lain, apa yang dimaksud niat yang buruk itu? Ketika kamu bermakmum kepada Rasul, an ajlisa, hamam tuh an ajlisa wada'ahu, aku ingin duduk atau meninggalkan Nabi Muhammad sendirian sholat. Nah itu kan padahal Ibnu Mas'ud itu ahli ibadah ya, tapi nggak bisa menyamai ibadahnya Nabi, karena jadi nikmat dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa itu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kan engkau itu sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan terkemudian, itu engkau sampai bengkak begitu, sampai pecah-pecah begitu kakimu. Cek Nabi Muhammad, Allah inyanya atunya enjing mah moal ibadah, enjing mah moal tahajud. Henteu. Nabi Muhammad mengatakannya apa? Afala akunu abdan syakura, bukankah semestinya saya ini harus menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi Muhammad itu, beliau sholat, zakat, saum, ibadah haji itu dia ekspresi syukur, bukan ekspresi beban gitu. Selama kita semuanya menganggap bahwa kamu make jeung saum, ya itu udah diperintah ku Allah. Lamun teu diperintah mah beugi alif. Atau dikasih pilihan ya, dek ibadah saum atau mayar 5.000 sapoe, pasti bakal loba milih mayar 5.000 sapoe kan gitu. Tapi kalau menikmati ibadah saum ini, kata seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak, barang siapa yang bisa menguasai lapar, maka dia akan beres agamanya. Jadi salah satu hikmah dari saum itu beres agamanya. Insyaallah, pemirsa sobat semuanya, bagaimana sudah jelas ya dipaparkan Ustadz Ramdan tentang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kita tadi membahas mentadaburi surat tersebut saja, ayat tersebut. Nah, sudah dijelaskan tentang iman itu seperti apa. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan saum ini sudah diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu. Dan kita sekarang diperintahkan kembali untuk saum. Dan kemudian ada gelar yang luar biasa saja, gelar yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu gelar la'alakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Nah, mungkin ini paling terakhir, Ustaz. Ada, karena ini kita ngebahasnya tentang saat Ramadan menyapa kita dari Ustadz. Mungkin kesimpulan dalam pertemuan kali ini, atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan, saya persilakan. Baik, Ustadz Wahid dan para pemirsa di rumahnya masing-masing, kita sedang menunaikan ibadah saum harus dengan kegembiraan karena banyak keutamaan. Saya teringat Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyampaikan kaifa la yubasyirul mu'minu bi fathi abwabil jinan. Bagaimana mungkin seorang mukmin itu tidak gembira dengan datangnya Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa kaifa la yubasyirul mudnibu, bagaimana mungkin seorang pendurhaka, tukang doraka tidak gembira dengan datangnya Ramadan, yang di dalam bulan Ramadan itu dikuncinya pintu-pintu neraka. Bigolki abwabiniron. Wa kaifa la yubasyirul akilu, bagaimana orang yang cerdik pandai dia tidak bergembira biwaktin dengan sebuah waktu yutugollu fihi syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Aina tusbihu hadza zamanun, adakah waktu yang menyerupai bulan Ramadan? Jawabannya tidak ada. Oleh karenanya, ini masih perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama zaman dulu. Beliau mengatakan sampainya kita pada bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan itu merupakan nikmat agama yang paling besar. Orang kalau kita tanya yang ada di alam kubur, penghuni kubur, ayo silakan kamu berhayal, apa keinginanmu? Dia akan berkata, aku ingin satu hari saja dihidupkan kembali di dunia ini untuk menjalankan ibadah saum Ramadan. Kita mumpung masih ada di atas tanah, masih hidup, jatah usia kita masih ada. Jangan sampai menyesal seperti menyesalnya orang-orang yang sudah di bawah tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu, Ustaz. Insyaallah. Ngena sekali, Ustaz.
kita perlu bersyukur ya karena kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Ramadan kalian juga menjadikan Ramadan yang terbaik lah. Amin, amin ya Lebih rabbal baik alamin. dari Ramadan sebelumnya. Amin. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melaksanakannya. Amin. Ustaz, saya selaku moderator, terima kasih banyak sudah hadir Sami-sami, di Ustaz. podcast Obat. Apaan bilih seueur kakirangan kelepatan jeung nyontokeun teh abdi deui cepawa gitu Insya gitu. Allah. Enggak apa-apa ya. Tidak mengapa Ustaz, karena Iya. saya MC-nya sendiri. Jika MC-nya berdua mungkin nanti Iya, bisa ganti-ganti ya. Iya. Betul iya. Ya. Jadi begitu pemirsa, di mana podcast ini kita mengambil tema saat Ramadan menyapa kita, maka dengan itu kita mengambil bahasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang perintah melaksanakan saum di bulan Ramadan. Tadi banyak materi disampaikan oleh Ustaz Ramdan, mudah-mudahan kita semua dapat mencernanya dan mengamalkannya dan menjadikan itu sebagai booster kita untuk lebih semangat lagi beribadah di bulan Ramadan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya dari podcast Obat, obrolan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next episode, di next pertemuan lagi. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.